perlu dipahami betul kan itu fardu ain ya. Yaitu bagaimana keyakinannya absolut kemarin tuh sudah diajarkan trik-triknya bagaimana mengolah pandangan, pendengaran, mengolah ingatan, mengolah rasa dan mengolah suhud yang adanya di syir kita. Karena 4 unsur itu tidak terpisah daripada manusia. Nah, kemarin kita beri jalan-jalannya udah, yaitu berdasarkan ilmu tauhid. Malam hari ini kita belajar sedikit tentang apa kata Allah. Hilang min, hilang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil artinya aja dalam surah Al-Imran ayat 186 ya. Jadi kata Allah mengingatkan kepada kita ini, kamu pasti akan diuji. Itu kata Allah ya. Namanya kamu ini seluruh siapa pun dia yang sifatnya hamba Tuhan tadi itu. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Nah, ya. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal. Nah, banyak hal ini bukan agak semacam nih, macam-macam yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Nah, ini. Jadi sini ada perintah Allah dalam menyikapi yang namanya hidup ini adalah ujian. Ujian yang terberat ini adalah yang tanpa kesadaran, yaitu dalam diri kita sendiri. Karena apa kata Allah? Setiap manusia itu pasti dilahirkan yang sifatnya hawa nafsu. Pelajaran kita kemarin kan jelas surah Yusuf bahwa hawa nafsu itu kata Allah cenderungnya kepada kejahatan. Selama belum dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita ini mencari rahmat Allah supaya nafsu kita ini tidak liar. Nah, ini dalam diri kita ini berat nih tanpa kesadaran. Karena ini sifatnya dah melekat hawa nafsu dengan jasad. Selama ruh dengan jasad dikawinkan Allah taala, maka hawa nafsu itu pasti. Siapa pun dianya. Orang yang tingkat ilmunya tinggi bagaimana pun, orang bodoh sekalipun masih diberi hawa nafsu. Karena untuk diuji. Nah, seperti itu. Kita pakai sejarah itu. Udah ini ayat ini macam mana ini? Alah. Dah cukup jalan. Yang berikutnya, kan dah kita kisah kemarin untuk menguatkan yang namanya hawa nafsu itu, setelah perang Badar, ya kan? Itu hadisnya sahih itu. Nanti cari di referensinya dah ada yang saya buka tuh. Sahabat itu bergembira, bersukaria, karena perang melawan kafir Quraisy yang jumlah musuhnya itu lebih besar daripada yang Muslim. Muslim hanya 313 orang. Tapi kemenangan di pihak, wah bersukaria lah. Wah kita menang, kita menang, kita menang. Katanya kan. Tapi apa kata Rasulullah? Ini perang belum seberapa besarnya. Padahal itu dah banyak makan korban tuh. Sebelumnya kan. Tapi kata Rasulullah ini perang belum seberapa. Sampai terkejut sahabat tuh. Ada kayak perang yang melawan macam-macam tu katanya kan. Rupanya bukan perang melawan kafir Quraisy, tapi kata Rasulullah memerangi hawa nafsu yang ada dalam dirimu. Nah, itu perang. Banyak orang nih ya yang mudah takwa secara zahir, tapi itulah tidak mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya. Banyak terjerumus. Nah, makanya kita dalam konsep tasawuf kita itu harus kita kenal. Pelajaran kita kemarin tuh, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Untuk menilai itulah dia, supaya mendapatkan rahmat Allah setiap saat. Kalau dia mendapatkan rahmat Allah setiap saat,
Contoh kuda liar bagaimanapun, kalau dicucuk hidungnya, dikasih topi gak matanya, dua tu, bisa tak liar deh? Ibarat nafsu seperti itu, harus dirahmati oleh Allah. Bagaimana merahmatinya? Tentu kita harus belajar ilmu suluk. Kalau tidak masuk ke tirakat yang kita belajar kemarin, tidak akan bisa. Karena tirakat kuncinya qad aflaha man zakaha. Wa qad khaba man dasaha, itu kunci tirakat. Itu aman-aman orang-orang soleh zaman dulu. Nah, kita ada enggak? Bermula daripada situ. Enggak ada langsung beramal ya kita, langsung sembahyang gitu kan. Langsung puasa aja gitu. Tapi mengendalikan hawa nafsu itu enggak ada. Karena itu membutuhkan bimbingan. Enggak bisa berjalan sendiri itu. Itu sunatullah. Kalau kita menurutkan hawa nafsu kita, ya habislah kita jadinya. Banyak yang ngaku nabi, kok malaikat, banyak contoh ngaku Tuhan pun ada dah. Tapi kalau orang mendapatkan bimbingan, yang dikatakan mursyid gurunya, tidak mungkin dia tersesat jauh. Tetap bisa ditarik kembali kepada Allah SWT. Karena nafsunya tadi udah dirahmati oleh Allah SWT dengan tirakat suluk. Nah, ini beruntung kalau mendapatkan seorang guru yang benar-benar membimbing, bisa menarik ke jalan Allah SWT. Tapi untuk saat ini ya agak sulit. Karena dah tergerus generasi itu. Tidak ada lagi orang mau ngaji duduk lagi, kecuali ngaji duduk di majlis VIP. Itu tahan berjam-jam. Daripada ngaji duduk seperti ini, tidak ada. Ya, tergerus dah. Nah, paham betul tuh? Itu ujian yang paling berat, yaitu dalam diri kita. Nah, tapi Allah sifatnya kan maha adil, maha bijaksana. Dalam Quran itu jelas, barang siapa di antara hambaku yang bersungguh-sungguh fisabilillah, jihad di jalanku, kata Allah, maka akan kutunjukkan jalan kami yang sebenarnya. Nah, di situ kenapa Allah menggunakan kami lagi? Karena pasti bukan langsung Allah ngajar, kan ada istilah sekarang. Asalah belajar ilmu tidur, ya dapat mimpi waksit aku ini katanya. Tuhan ngajari aku katanya. Bahas itu kata Allah, pasti kami akan menunjukkan jalan kami. Berarti kalau dah kami itu pasti ada hukum sebab akibat yang Allah jadikan. Yaitu ada didatangkannya guru mursyid. Seperti itu. Ada libatkan orang lain. Kalau dah kita belajar dengan jin, pantas tak kita? Tidak pantas, kita harus belajar manusia sama manusia. Itu ya. Yang kedua, ujian terberat tadi itu adalah memang harta kita. Namanya harta di luar. Ya kan? Di luar diri kita nih. Termasuk baju. Ya kan? Harta. Pelajaran kita kemarin. Ada tak kita lahir begitu, lahir wek langsung ada baju pakaian kita, ataupun langsung dititip membawa motor peksen, sekali lahir itu dengan motornya keluar, kan tak ada. Cuma Allah siapkan 7 panca indera aja untuk mendapatkan nikmat yang budi. Tapi ketika nikmat datang, Allah untukkan untuk kita dengan usaha ikhtiar kita. Disitulah ujian. Banyak yang gugur, banyak yang gagal. Kenapa? Karena dia bukan mengakui nikmat Tuhan. Dia mendapatkannya pun bukan dengan kemampuan Tuhan, kudrat adat Tuhan. Dia menyandarkan kepada kemampuan diri. Contohnya dalam Quran. Korun zaman Nabi Musa bukan orang-orang kafir, orang beriman itu sebenarnya. Tapi munafik dia. Ditanya, hei Korun katanya, dari mana kau dapat harta yang banyak ya? Bukan nyebut anugerah Tuhan, bukan? Apa katanya? Itu karena usahaku dan ilmuku. Dapatkan itu karena usaha dan ilmuku. Menurut dagang, ilmu dagang pelajarannya, kan? Disandarkannya kepada dirinya. Padahal Al-Quran pelajaran kita kemarin kan jelas. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, sesungguhnya mereka dapat menggembira itu dengan karunia rahmatku. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, yang mereka dapatkan. Kita beramal, kita naik haji,
kita ibadah, kita zikir, kita selawat, kita sedekah dan sebagainya itu, tanpa kita libatkan rahmat Allah, tidak ada artinya di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada apa-apanya. Itu berupa ujian. Disitulah banyak kita gagal. Makanya pelajaran kita kemarin bagaimana kita mengolah di syariat, tirakat syariat itu, yaitu di pendengaran, di penglihatan, dan di rasa. Tentu kita sandarkan kepada nikmat Allah, itulah dia. Supaya kita tidak kubur. Kalau kubur nikmat nanti sama kita mewarisi sama dengan kurun dengan Firaun lah jadinya. Banyak, cuma kita tidak kita ungkapkan. Itulah untung pelajaran kita kemarin. Kalau udah kita sandarkan rahmat karunia Allah, ada lagi rasanya kita punya kemampuan? Ataupun aku jadi Tuhan? Tidak mungkin lagi. Coba kalau itu tidak ada pegangan keyakinan kita, pasti dua setelah jatuhnya. Dia bisa jadi korun, bisa jadi Tuhan, yaitu Firaun. Itu ujian di luar dari kita. Meskipun yang harta kita punya mungkin hanya anak sekoknya, itu harta pusaka. Cobaan juga yang sifatnya macam jangkut nih, sebuti nih, banyak ada putih-putih nih. Ini jangkut, ini cobaan nih. Bagaimana dia meliharanya nih? Seandainya dia berwudu hanya digosok-gosoknya begini aja, tidak masuk ke dalam. Ujian deh. Dipertaruhkan dengan Tuhan tuh. Tapi insya Allah kalau orang Islam dah paham pasti digini-ginikan naik. Ujian. Banyak hal di luar kita yang harus kita hitung dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa supaya kita jangan kufur nikmat. Ayatnya kemana jelas kan? La in sakartum kan, dan seterusnya. Kedua nih. Dalam diri kita, di luar diri kita, yaitu harta, benda dan sebagainya, rumah dan sebagainya, pokoknya luas lah pokoknya dah itu. Dan yang terakhir yang paling berat, lingkungan sekitar kita, baik yang muslim, yang musyrik maupun yang kafir, pasti ada sesuatu hal yang menyakitkan, baik ucapannya, perbuatannya, pasti ada. Itu ujian juga. Bagaimana kita menyikapinya? Ada kita orang nak pergi malam majlis, malam ni, malam Kamis, ada orang ngatakan samping rumah tu macam dah surga dia punya, katanya kan? Itu menyakitkan hati itu. Bagaimana nyikapinya? Ya kan? Macam dia dah punya surga katanya. Ada orang seperti itu. Padahal kita lillahi bi rasulillah udah itu. Menjunjung perintah Allah, tapi orang ada yang ngomong seperti itu. Banyak hal lah yang sifat menyakitkan itu. Apa lagi? Guru pun tak ada, berkitab pun tak ada katanya. Berani nak ngajar-ngajar katanya. Itu suatu kalimat yang didengar. Bagaimana kita menyikapinya? Ya situ Allah dah perintahkan. Yaitu hanya dua, itu lebih diutamakan. Yaitu sabar dan takwa. Takwa itu suatu perintah. Kalau takwa yang zahir kelihatan, perintahnya kelihatan. Tapi kalau yang batin, itulah banyak orang gugurnya di sini. Banyak orang yang taat, zahir, tapi masih bisa maksiat. Di kafe-kafe masih bisa. Karena takwa zahir. Yang susah nih takwa yang sampai ke batin. Dah kita beri kemarin jalannya. Bagaimana caranya? Minimal ada rasa takut dan harap hanya kepada Allah. Itulah modalnya. Supaya iman kita naik terus, meningkat terus. Tanpa ada hadir di hati rasa takut dan harap kepada Allah. Nonsen. Hanya cerita aja. Karena itu masalah kita dengan bukan menyangkut kita dengan orang. Kalau masalah takwa yang zahir tadi menyangkutkan orang, karena dipandang orang, dilihat orang kan. Contohnya kita majelis nih, dilihat orang tak nih kita nih, pandang orang tak kita nih, seperti itu. Tapi kalau soal rasa takut dan harap, itu kalau masih orang tahu,
Berarti belum dikatakan takwanya batin masih. Hanya kita yang Allah Ta'ala bagaimana menggentarkan hati kita. Rasa takutnya kita kepada kemurkaan Allah. Dan harapnya kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang harus tertanam. Nah, itu makanya Allah suruh perintahkan takwa. Bukan sebatas takwa yang zahir. Ittaqullahu haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati. Melainkan dalam mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, dah kita ajarkan kemarin. Bagaimana yang dikatakan kalimat yang zazam kemarin. Yaitu kalimat tauhid kemarin. Kita bahas. Yang ada orang buat 99 peti amal maksiat. Satu petinya hanya kotak kecil. Yaitu keyakinan absolut di hatinya. Masih bisa unggul daripada 99. Nah itulah. Ini yang dianggap remeh. Ilmu pengetahuan. Nah ya. Nah. Karena dah tahu kita takwa itu. Banyak orang buat takwa. Tapi belum mendapat status kehambaan. Karena pelajaran kita kemarin. Predikat manusia tertinggi di hadapan Tuhan ini. Adalah status kehambaan. Tidak ada lain. Kalau takwa itulah wujudnya. Tapi coba. Kalau tidak ada rasa takut dan harap, macam mana? Untuk menumbuhkan itu kan, takut dan harap ada lagi rumusnya. Yang man arafa, nafsahu, bakat arafa, rabbahu. Harus kita kenal 4 kemarin itu kan? Dah dibahas nak kemarin itu? Tentang sifat kehambaan. Yang harus tertanam dalam diri kita, harus sadar betul itu. Kalau itu tidak dipahami, tidak disadari, tidak akan muncul yang namanya haub dan raja. Dah jelas itu. Karena ilmu itu ada rentetannya. Nah, seperti itu. Paham nih? Bagaimana mendudukkan tadi takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau belum masuk ke ranah sifat kehambaan, meskipun sujudnya lama, Fatihahnya bergegar-gegar, doanya panjang, dan sebagainya lah. Masih belum diperhitungkan Tuhan. Karena yang Allah lihat, yang Allah pandang itu sifat kehambaan itulah. Semakin rendah sifat kehambaan kita di hadapan Allah, maka itulah yang Allah cintai. Itulah yang Allah sayangi. Karena jelas, kemarin ayatnya sudah kita bacakan. Ya kan? Ya ayuhan nafsul munwinah irji ila rabbik dan sebagainya itu. Allah panggil, suruhnya masuk ke golongan hamba-hambanya. Nah, itu. Jadi kita harus berusaha untuk mendapat predikat kehambaan yang Allah yang mengakuinya, bukan kita mengucapkan ya Allah aku ini hambamu. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan tidak lihat kita. Karena kita tidak dapatkan tadi itu sifat ibtiqa. Tidak ada yang sadari betul sifat 4 tadi itu. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya tentulah sabar. Karena segala sesuatu ini kita tidak terlepas dari masalah hidup. Pejam, celang, bergerak, diam, pasti nunggu takdir Tuhan. Sehebat apapun orang itu tidak akan bisa. Pasti menunggu takdir Tuhan. Ya. Nah, contoh, bahkan ada dalam hadis itu ya. Gajah bisa keluar dari batu-batu itu bisa keluar. Apakah kekuatan batu tanpa ada kemampuan kudrat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak hal yang lain-lain kita tak bisa sadar kita nih. Kita masih mengandalkan itulah kemampuan kita. Lupa dengan kemampuan yang Allah berikan kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk itulah sudah kita pelajari kemarin. Sabar dalam taat bagaimana? Sabar dalam maksiat bagaimana? Sabar dalam menerima nikmat bagaimana? Dan sabar dalam menerima musibah. Sudah kita ajarkan kemarin. Harus pegang teguh itu. Sabar itu kan diam diri. Ah, kok laku nih nyengakan begitu? Sabar namanya itu keteguhan hati, keyakinan hati bahwa yang punya kemampuan kudrat iradat itu hanya Allah. Cuma karena ada istilah syariat,
pilihan untuk menjunjung perintah Allah. Di situlah kita harus bersyariat. Ketika sakit perut, carilah obat sakit perut. Tapi yang menyembuhkan tadi siapa? Jadi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tanpa kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang sabar namanya. Jadi ini lebih utama yang harus diprioritaskan kata Allah Subhanahu wa taala dalam menerima berbagai macam ujian yang Allah berikan. Orang miskin ada ujiannya. Orang kaya ada ujiannya. Semua ini ada ujiannya. Cuman Allah sifatnya adil. Tidak membebani sesuatu masalah itu pasti sesuai dengan kemampuan yang dipikulnya. Jadi ingat betul tuh supaya kita jangan kasak kusuk, Sikit-sikit nyalahkan Tuhan, Macam tidak beriman kita jadinya. Tapi kalau udah kita iman, kita jajal sampai ke pandangan suhud, musahadah, fi qalbi yang di-share, insya Allah. Karena dah kita pandang semuanya, af'alullah. Sakit bagaimana pun tinggal terima. Karena di balik itu pasti ada. Dalam surah Alam Nasrah itu kan, terakhir itu kan ada. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Seperti itu. Yakinnya betul itu. Karena kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berbuat hebat bagaimanapun kita tidak akan bisa. Kecuali pasti menunggu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak sadar. Untuk itulah ya. Maka dalam hidup ini kita senantiasa prioritaskanlah tadi itu sabar dan takwa dengan sebenar-benarnya. Mungkin ini jalan yang dapat kita sampaikan ya, karena kurang sehat masih. InsyaAllah lain kali nanti kita beri materi yang agak padat sedikit. Kalau ada hal yang tidak berkenan dalam hal penyampaian saya, minta dimaafkanlah. Dan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan tentang materi kita deh?